Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Indonesia kini memasuki gelombang ketiga penularan COVID-19. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber, juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Bapak Adip Humaydi. Selamat malam Bu Nadia dan juga Pak Adip. Selamat malam, Selamat malam, Bu Nadia. Oke. Kita ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, dengan melihat peningkatan kasus harian COVID-19 selama 10 hari terakhir saja, apakah ini artinya Indonesia sudah berada ataupun mengalami gelombang ketiga? Ya, artinya kalau kita bersiap-siap ya terhadap kemungkinan gelombang ketiga ini, sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi ya. Mengingat pertama memang terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan sejak saat dari 500 kita mencapai angka 2000, kemudian meningkat tajam sampai dengan 8.000, 10.000, terakhir 12.000 dan kemarin 16.000, bahkan hari ini mencapai angka 17.600 ya. Artinya peningkatan kasus yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir ini juga telah menunjukkan. Yang kedua adalah banyak negara-negara yang sudah mengalami terjadinya peningkatan kasus ini, yang artinya mereka sudah pada gelombang ketiga, keempat, bahkan kelima. Tetapi untuk kemudian kita menentukan apakah kita di gelombang ketiga ini, perlu tentunya hal-hal lain terkait kriteria yang harus dipenuhi. Jadi sampai saat ini nanti kita akan sampaikan secara resmi. Oke, Bu Nadia, tapi kita melihat bagaimana peningkatan yang signifikan dengan pola yang eksponensial. Apa sebetulnya yang menjadi parameter pemerintah untuk masih menimbang penentuan gelombang ketiga ini? Ya, kalau kita lihat angka yang kita saat ini perhatikan ya, bahwa memang ada peningkatan kasus, tetapi pada beberapa hari tertentu terjadi penurunan tren kasus ya. Nah, pola ini yang tentunya masih terus kita lihat, apakah memang tren ini akan terus naik atau malah justru akan terjadi dalam beberapa hari ke depan penurunan ya. Walaupun estimasi kita puncak kasus itu berada pada minggu ketiga, keempat dari Februari sampai dengan awal Maret. Nah, jadi memang masih perlu dibutuhkan periode yang cukup ya. Baik, kita ke Pak Adip. Pak Adip, nampaknya Kementerian Kesehatan masih ragu untuk menentukan mengenai gelombang ketiga. Dari pandangan ID sendiri seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang saat ini, di mana tadi yang disampaikan Mbak Fitri bahwa ada kenaikan eksponensial, ini satu upaya yang juga kita harus lebih waspada sebenarnya. Jadi kalau saya lebih sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Yunis, bahwa kita sudah masuk ke dalam gelombang ketiga yang memang belum puncak. Tapi paling tidak kita melihat kemarin 24% positivity rate, sekarang udah 33%. Angka hariannya yang dari 10, 11, 12 ribu sekarang sudah 17 ribu per hari. Nah, ini tentunya menjadi satu alarm bagi kita untuk kita lebih waspada dan kita harus benar-benar evaluasi apakah kita sudah siap, karena ini sudah masuk ke gelombang ketiga dan belum puncaknya. Ditambah lagi juga dengan keterisian tempat tidur. Kenaikan di 24 provinsi, artinya sudah mulai ada perawatan di ruang isolasi dan di ruang intensif. Bahkan bornya di DKI sekarang sudah 60%, walaupun belum dikonversi secara total seperti halnya di bulan Juli. Maka ini satu alarm yang kita harus waspada, bahwa kita harus siap dengan masuk ke gelombang ketiga. Sehingga upaya yang terkait dengan apakah perlu kita evaluasi PPKM menjadi level 3, saya kira ini perlu diperhitungkan juga. Oke, Bu Nadia, ini alarm yang harus diwaspadai, tanggapannya? Iya, betul, bahwa kita bersiap-siap ya kalau melihat pola-pola yang banyak terjadi di berbagai negara, dan faktor terbesar adalah karena varian Omikron yang kita tahu bahwa kecepatan penularannya itu sangat cepat, 3 kali dari Delta, dan banyak negara itu terjadi peningkatan kasus yang bisa 3 kali lipat ya, seperti Amerika Serikat sendiri puncak Delta 250.000, ternyata pada saat Omikron 800.000, kemudian India yang puncaknya 360 itu menjadi 380.000. Jadi ini harus tentunya alarm untuk kita ya, untuk kita bersiap-siap. Bu Nadia, banyak kemudian yang menilai dengan kondisi seperti ini pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali kebijakan PPKM level sebelum mencapai puncak kasus. Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Bu Nadia, banyak kemudian yang berpendapat pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali kebijakan PPKM berlevel sebelum puncak kasus terjadi. Bagaimana tanggapannya? Iya, sebenarnya evaluasi PPKM berdasarkan level ini kan terus kita lakukan. Malah saat ini sudah menjadi 1 minggu sekali. Yang belum kita tentukan ini apakah kemudian PPKM level ini akan diterapkan pada level yang sama pada seluruh kabupaten kota. Atau setidaknya kalau saat ini kita lihat hanya Pulau Jawa, ya Jawa Bali, untuk level PPKM tertentu atau juga seluruh ya Jawa Bali maupun non-Jawa Bali. Seperti yang pernah kita lakukan pada saat menghadapi varian Delta, itu PPKM emergency di mana kita langsung menerapkan seluruh kabupaten kota dan provinsi pada level 4. Sehingga otomatis pembatasan kegiatan juga menurun sangat jauh ya, artinya 25% untuk WFH, kemudian sektor-sektor non-esensial berhenti ya. Oke, artinya untuk saat ini apa langkah taktis yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penambahan kasus yang nantinya akan berakibat pada tingginya bor di rumah sakit? Ya, pertama kalau kita berbicara mengenai tingginya bor, itu harus dipastikan bahwa rumah sakit tidak lagi menangani pasien-pasien dengan kriteria ringan ataupun tidak bergejala. Karena kenyataannya dari data yang kami lihat, dari 1.288 pasien yang dirawat di rumah sakit, itu sebenarnya dengan kriteria sedang atau berat, itu hanya 100 pasien. Jadi sisanya itu adalah pasien-pasien yang sebenarnya tidak perlu dirawat. Artinya mereka punya kecenderungan tidak bergejala ataupun ringan. Nah, ini yang tentunya harus diputuskan ya oleh rumah sakit untuk segera menghimbau pasien-pasien ini dan tidak merawat pasien-pasien ini supaya kapasitas rumah sakit itu tetap dipertahankan. Oke, baik, dari pantauan ID sendiri Pak Adip, bagaimana sih sebetulnya kondisi fasilitas kesehatan saat ini dan juga tenaga kesehatan? Ya, jadi kami laporkan memang kalau di teman-teman sejawat dokter dan juga laporan dari teman-teman yang nakes yang lain, memang sudah ada yang terpapar. Jadi beberapa daerah sudah melaporkan. Tapi alhamdulillah kondisinya masih kondisi yang lebih banyak isolasi mandiri, sebagian juga ada yang dirawat dengan kondisi yang ringan. Belum ada yang sampai berat. Tapi yang perlu dilaporkan juga sebenarnya sekarang waktunya untuk kemudian kita mengetatkan kembali di dalam proses pelayanan. SOP tentang perlindungan itu juga harus kita sampaikan. Nah, ini yang harus kita tekankan lagi kepada teman-teman sejawat yang ada di lapangan dengan mulai adanya kenaikan kasus terutama di 5 wilayah provinsi, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Ini adalah beberapa daerah yang saya kira perlu untuk kemudian teman-teman waspadai juga. Oke, baik, mengenai pengetatan selain SOP perlindungan untuk tenaga kesehatan, Bu Nadia, menghadapi situasi seperti ini, mobilitas apakah kemudian memang harus diperketat dan juga kembali dikendalikan, Bu Nadia? Ya, artinya saat ini sesuai dengan level PPKM dari masing-masing kabupaten kota ya, yang kita pastikan sekarang ini persiapan bahwa pemerintah daerah harus mereaktivasi kembali satgas-satgas maupun tempat-tempat isolasi terpusat yang pernah disiapkan kemarin pada saat Delta. Kemudian dukungan telemedicine untuk masyarakat juga nanti akan bekerja sama nih dengan Dr. Adit ya untuk kemudian melakukan pemantauan. Artinya ID bersama dengan puskesmas tempat juga akan melakukan upaya-upaya pemantauan pada saat pasien menjalani isolasi mandiri dan penggunaan peduli lindungi ya sebagai upaya untuk memastikan pada saat seseorang melakukan aktivitas di tempat publik. Dan terakhir vaksinasi booster tentunya saat ini sudah bisa dilakukan di seluruh kabupaten kota. Baik, Bu Nadia, kalau misalnya tadi kita melihat dari pernyataan Menkes bahwa puncak Delta pada saat itu sekitar 57.000 kasus, kita lihat bagaimana suasana fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang kewalahan. Dan sementara untuk varian Omikron diprediksi kasusnya akan jauh lebih banyak daripada saat varian Delta. Nah, ini bagaimana Bu untuk mengatasinya? Iya, kalau kita lihat pola Omikron sebenarnya memang jumlah kasus atau orang yang akan sakit terinfeksi itu cukup tinggi ya. Bisa ada yang memprediksi 3 sampai 4 kali atau bahkan sampai 5 kali. Tetapi tentunya kalau untuk Indonesia kita sendiri tidak terlalu yakin karena hampir semua prediksi tidak ada yang betul-betul berlaku ya pada sampai saat ini. Tetapi tetap kita antisipasi dengan pola bahwa Omikron yang lebih tidak bergejala atau gejala ringan sehingga yang membutuhkan perawatan di rumah sakit itu hanya sekitar 20%. Artinya dengan kesiapan kita pada saat menghadapi Delta dan kemudian kepatuhan
kebutuhan untuk tetap memisahkan yang tidak bergejala atau gejala ringan melakukan isoman, maka sebenarnya kapasitas rumah sakit itu bisa mengakomodir ya tentunya pasien-pasien dengan gejala-gejala tersebut. Baik, Bu, terakhir untuk menemukan kasus di masyarakat, bagaimana upaya maksimal untuk meningkatkan testing dan juga tracing ini? Ya, artinya memang ini suatu yang tidak mudah, dan pertama ini harus butuh kerjasama dari masyarakat. Kita tahu dengan adanya proteksi vaksinasi, maka gejala yang muncul itu cenderung ringan. Sehingga mungkin masyarakat yang hanya merasa bahwa batuk, pilek, atau sakit tenggorokan itu menganggap seperti flu biasa. Nah ini penting, artinya untuk segera kalau kemudian kita memiliki keluhan seperti itu, langsung lakukan periksa, pastikan dulu kita tidak COVID, supaya tadi kita lebih dini menangani sakit kita dan juga mencegah penularan. Yang kedua adalah masyarakat harus mau dilakukan tracing ya, karena ini juga yang akan membantu kita membatasi penyebaran perluasan dari kasus Omikron ataupun COVID itu sendiri. Baik, kita harapkan pemerintah sudah siap dengan berbagai langkah untuk mengatasi terutama pada saat puncak kasus dari COVID-19 yang diprediksi di pertengahan ataupun di akhir Februari ini. Terima kasih Bu Nadia dan juga Pak Adip telah berbincang bersama kami malam hari ini.